Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi dukun santet, yang mana sahabat, dukun santet ini sangat bahaya sekali ya sahabat ya. Karena dukun santet ini ketika menyantet seseorang ini dia seperti menusukkan suatu benda ke jantung manusia ya sahabat ya. Jadi saya akan mendatangi dukun santet ini sahabat ya. Karena sebelumnya ada pasien yang ketika diobati jantungnya kesakitan sahabat ya. Pas dideteksi ternyata itu kiriman santet. Nah ternyata kiriman santet itu ada sumbernya sahabat ya. Dan malam ini sahabat saya akan mendatangi dukun santetnya sahabat ya. Karena ketika pelaku-pelaku dukun santet itu ketika menyantet seseorang, ketika diobati orangnya itu sahabat ya, itu bisa dideteksi sahabat, kiriman dari mana itu bisa dideteksi. Nah jadi malam ini sahabat saya akan mendatangi dukun santetnya sahabat ya. Karena ternyata dukun santetnya itu dia menyantet di wilayahnya sendiri sahabat. Atau bisa dibilang dukun santet ini dideteksi dia itu tidak jauh dari wilayah sini sahabat ya. Jadi mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dukun-dukun santet dimanapun tempat, mudah-mudahan dukun santetnya bisa diajak bertaubat ataupun diluruskan sahabat. Jadi malam ini sahabat, menurut informasi bahwa dukun santet itu tidak jauh dari sini sahabat ya. Karena saya juga melayani pengobatan untuk warga-warga sini juga sahabat ya. Jadi ada dukun-dukun santetnya juga. Malam ini saya akan mendatangi dia sahabat. Sebelumnya marilah kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu Allah jaga dan Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran pada dakwah saya malam ini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Untuk para sahabat mohon dicek mikrofonnya sahabat ya. Kalau kurang jelas mohon dikomentarin. Dan untuk kameramen selalu perbanyak zikir, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dan waspada juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Permisi Ki. Maaf Ki, ini lampu. Apa itu? Lampu kamera itu Ki. Mohon maaf apa di bawah itu? Enggak, itu buat kamera aja Ki, buat dokumentasi. Jadi mohon maaf Ki, saya datang ke sini mau silaturahmi dulu Ki, mau berbincang-bincang boleh Ki? Silakan. Sebelumnya saya kan ada informasi dari seorang bahwa katanya Aki di sini ini melayani pesugihan atau santet. Emang benar Ki? Benar ya. Ini sambil saya dokumentasi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi saya mau bertanya-tanya dulu Ki, boleh Ki ya? Boleh.
Jadi sebelumnya Aki di sini melayani apa Ki? Kalau saya boleh tahu Ki? Banyak. Banyak ya. Contohnya seperti apa Ki? Seperti ini. Ini daun bambu buat apa gunanya Ki? Ini gunanya untuk menyakiti organ tubuh mereka. Oh, menyakiti. Gatal-gatal. Oh, gatal-gatal gitu. Ya. Santet masuknya ya? Ya. Oh, jadi menyantet. Jadi caranya gimana itu bisa gatal-gatal? Seperti ini. Ini adalah salah satu target saya. Oh, targetnya. Itu target Aki ya malam ini ya? Iya. Itu gimana ini tuh Ki? Ini seperti ini. Kita bungkus. Oh, jadi fotonya itu dibungkus pakai ini apa Iya. daun bambu? Ya. Pakai daun bambu. Sambil dibacain mantra atau gimana itu Ki? Iya. Dibacakan mantra gitu ya? Ya. Oh, jadi itu kalau sudah dibungkus itu si korbannya sudah pasti itu gatal-gatal kulitnya. Sudah pasti. Oh, sampai kapan itu Ki? Selama masih dibungkus. Oh, selama fotonya dibungkus itu si korban gatal-gatal terus. Ya. Oh, gitu. Itu kalau mahar biasanya berapa Ki kalau untuk santet seperti itu Ki? Saya tidak mematok berapapun yang mereka kasih. Oh, jadi seikhlasnya gitu. Ya. Oh, Aki seikhlasnya ya? Ya. Atau Aki melihat juga kalau orang kaya Aki Tidak. layani? Tidak ya? Emang seikhlasnya gitu? Ya. Tapi kalau terus apa lagi Ki selain bambu ini? Saya juga menyantet mereka menggunakan ini. Apa itu jantung pisang? Ya. Oh, jantung pisang itu diapain itu Ki? Saya memasukkan organ tubuh mereka, Sukmanya. sukma mereka. Oh. Saya masukkan ke sini, Oh, ke lalu saya dalam. santet. Oh, ke dalam jantung pisang itu. Ya. Itu efeknya apa kalau di korban? Jantung mereka. Mereka akan Oh, merasa itu bagaikan kesakitan. jantung mereka gitu ya. Ya. Itu efeknya bisa mati atau sakit saja itu jantungnya? Bisa mati. Oh, sampai mati itu. Ya. Terus apalagi Ki di sini pelayanan Aki selain ini? Saya Selain juga santet. memiliki tuyul. Oh, ini dalam ini tuyul isinya. Ya. Oh, ada berapa tuyulnya Ki? Kurang lebih 1000. 1000 tuyul. Ya. Oh, banyak Ki tuyulnya. Mereka kan terlalu kecil bagi. Oh, jadi Aki ini emang sudah pawang gitu ya? Ya. Oh, jadi gampang gitu masukin tuyul ke dalam sini. Ya. Heeh. Jadi Aki udah lama di sini Ki buka praktek perdukunan. Kurang lebih 10 tahun. Oh, kurang lebih 10 tahun. Ya. Di sini aja atau pindah-pindah emang tempat Aki di sini gitu. Memang di sini. Oh, ini dekat pohon gede seperti ini Ki ya. Ya. Aki kok ritualnya dekat pohon gede ini atau ada sesuatu di pohon besar ini Ki? Memang ada yang Menunggu gitu. menunggu di sini. Oh, itu teman atau kodam ya? Guru saya. Oh, guru Aki di sini. Ya. Maksudnya di sini gurunya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi dikuburkan di sini atau meninggalnya di sini? Meninggalnya di sini. Oh, meninggalnya di sini. Jadi Aki ini ritualnya di sini, melayani santetnya di sini. Ya. Oh, gitu. Tapi nggak bisa tempat lain atau Ki? Saya tidak mau. Oh, tidak mau di sini emang tempatnya gitu. Ya. Jadi Aki di sini bisa melayani pesugihan, melayani apa santet juga di sini ya. Ya. Jadi emang banyak yang datang ke sini. Banyak. Banyak juga ya. Ya. Anda mau apa ke sini? Saya mau berbincang-bincang dulu Ki, mau bertanya-tanya karena kemarin kan ada seorang pasien ya yang saya obati, terus dia itu jantungnya sakit. Nah, terus pas saya deteksi ternyata dia kena santet. Nah, saya curiganya itu sebenarnya saya bukan curiga ke Aki ya, cuman ada orang yang memberitahu saya bahwa Aki ini dukun santet. Nah, jadi saya mendatangi tempat ini gitu Ki. Kalau saya yang melakukan, apa mau Anda? Enggak, saya cuma mau bertanya dulu Ki, maksudnya untuk kepastiannya bahwa Aki ini benar-benar dukun santet atau bukan. Tapi ternyata ketika saya datang ke sini, saya melihatnya ya memang benar. Ya mungkin saya nggak mau susun Ki ya, atau emang Aki pelakunya atau bukan ya. Jadi saya datang ke sini sebenarnya ingin meluruskan Aki gitu Ki. Maksud Anda apa? Enggak, saya cuma ini aja Ki. Maksud saya datang ke sini nih karena ada warga yang mengundang saya, jadi memberitahu saya bahwa Aki ini ritualnya di dekat pohon besar ini gitu. Ya terus? Nah, jadi saya datang ke sini sebenarnya selain berbincang-bincang, saya juga ingin mengajak Aki bertobat. Maksud saya mengajak Aki bertobat itu agar Aki tidak menyantet orang lagi gitu. Tidak perlu mengajak saya tobat. Nah, terus maunya Aki gimana? Silakan Anda pergi. Kalau Anda ingin menceramai saya, silakan Anda pergi. Enggak, saya tidak akan pergi. Justru saya datang ke sini niat saya ingin, Jadi Anda ingin mengetes ilmu saya? saya tidak ingin mengetes. Saya datang ke sini ingin mengajak Anda bertobat. Saya tidak mau. Terus maunya gimana? Silakan Anda pergi. Saya tidak akan pergi. Apa Anda ingin merasakan akibatnya? Anda mau menyantet saya?
Iya. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad Nasin. Coba tes saja. Allah Akbar, Allah Akbar. Bang! Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar! Sekarang Anda kesakitan ya. Saya datang menemui Anda kan baik-baik. Tiba-tiba Anda mengajak duel, nyantet saya duluan. Sekarang kalau udah kayak gini mau Anda gimana? Hah? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Anda masih mau lanjut nyantet orang? Hah?
Atau mau tobat? Hah? Kalau Anda mau tobat, saya akan obati Anda. Tapi kalau Anda mau lanjut santet, ya biarin Anda kesakitan seperti ini. Ya? Ampun. Tuh sahabat, dia kesakitan ya sahabat ya. Jadi dia mencoba mengirimkan sebuah energi, tapi saya kembalikan ke diri dia. Karena Anda mau tobat nggak? Hah? Kalau Anda tidak mau tobat, saya akan tinggalkan Anda. Biarkan Anda kesakitan seperti ini. Ampun. Mau tobat nggak? Hah? Iya. Benar, janji ya? Iya. Kalau mau tobat, saya mau cabut dulu ilmu Anda. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepertinya dia pingsan ya sahabat ya. Setelah dicabut ilmunya dia pingsan kayaknya nih sahabat. Bismillah. Kami coba untuk menyadarkan dia sahabat. Alhamdulillah. Allah. Allah. Benar. Sekarang Anda taubat ya, ikuti saya membaca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya. Sekarang Anda sudah membaca syahadat, artinya Anda sudah masuk Islam ya. Walaupun Anda Islam atau apa, pokoknya Anda syahadat lagi, artinya Anda sudah benar-benar bertobat ya. Saya minta Anda benar-benar bertobat. Nanti Anda setelah ini jangan menyantet orang lagi ya, karena ilmu Anda sudah saya cabut. Dan juga Anda juga sudah membaca syahadat ya. Jadi Anda benar-benar bertobat ya. Nanti pelajari ilmu agama ya. Jangan lagi Anda menyantet. Nanti kalau Anda mengulangi lagi, saya tetap pantau Anda ya. Nanti jangan mengulangi lagi ya. Nanti Anda ikut saya, insya Allah nanti kita belajar agama dulu ya. Jadi Anda jangan pergi begitu saja ya. Jadi Anda sedikit-sedikit belajar ilmu agama dulu. Insya Allah nanti biar Anda benar-benar bertobat gitu ya. Karena Anda juga butuh bekal. Yang namanya orang taubat itu butuh bekal ya. Artinya butuh keilmuan. Nah, jadi yang penting Anda jangan menyantet lagi ya. Ya. Janji ya. Ya. Kerisnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Jadi sahabat, dukunnya tadi alhamdulillah dia sudah membaca syahadat, dia sudah bertobat ya sahabat ya. Dukun ini sangat bahaya sekali sahabat ya. Dia ternyata menggunakan media ini sahabat ya. Dan juga menggunakan media jantung pisang ini sahabat ya. Ya, nah ini dia menggunakan media bambu, daun bambu ya. Menggunakan media daun bambu. Terus ini foto ya sahabat ya. Sama dia fotonya dibacakan mantra, lalu dibungkuskan seperti ini sahabat. Nah selama si korbannya dibungkuskan seperti ini sahabat ya, ini korban
merasakan gatal-gatal sahabat, merasakan gatal-gatal terus dia di badannya ya. Selama si korbannya ini dibungkus seperti ini, tapi saya tidak tahu mantranya sahabat ya. Dukun santet itu membaca mantra apa saya tidak tahu, tapi dia caranya seperti ini. Dia tadi ketika saya bertanya seperti ini cara dia, cuman ada mantranya khusus dari gurunya sahabat. Nah cuma gurunya katanya meninggalnya di sini sahabat, dekat pohon besar ini sahabat ya. Katanya gurunya meninggalnya di sini, jadi dia ritualnya itu di sini sahabat ya. Mungkin juga gaib-gaibnya dari bangsa jin juga banyak di sini, jadi dia ada bantuan dari jin juga ya mungkin sahabat ya. Nah ini juga ada tuyulnya sahabat ya. Jadi ini ada tuyulnya sahabat untuk pesugihan. Ini saya buka saja ya sahabat ya tutupnya, biar tuyulnya pada keluar semua. Bismillah. Nah sahabat, ini jantung pisangnya sahabat ya, ditusukkan menggunakan kris. Jadi tadi sempat juga saya sahabatnya ditarik masuk ke dalam sini terus disantet dia, cuman alhamdulillah sahabat, saya membaca doa, saya membaca zikir, jadi alhamdulillah tidak sempat menembus ke diri saya sahabat ya. Cuma saya merasakan sedikit, tapi saya alhamdulillah tidak menembus ke diri saya sahabat. Jadi sahabat ya, ada berbagai macam juga sahabat, ternyata dukun-dukun santet ini aneh-aneh sahabat ya. Dengan media apa aja dia bisa sahabat ya. Sebenarnya itu mungkin menggunakan bantuan jin sahabat ya. Jadi dengan media apa saja dia bisa menyantet seseorang. Nah jadi untuk para sahabat agar tidak disantet orang itu sebenarnya kuncinya cuma satu sahabat ya. Jadilah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa untuk selalu beribadah, rajin beribadah dengan hati yang ikhlas, tapi dengan menggunakan ilmu ya sahabat ya. Jangan cuma sekedar ibadah-ibadah, jangan cuma sekedar sholat saja ya sahabat ya. Karena yang namanya sholat pun ada yang namanya tuntunan sholat, bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Nah itu pun perlu dipelajari sahabat. Adapun bacaan-bacaannya juga harus dibenarkan ya sahabat ya. Bacaan Qur'annya, dalam Islam pun dalam dunia membaca ayat suci Al-Quran itu ada yang dikatakan teknik membaca Quran dengan baik, yaitu dengan menggunakan tajwid yang benar ya sahabat ya. Nah jadi untuk para sahabat itu, bagi sahabat yang sudah hijrah ataupun bagi sahabat-sahabat yang sedang mendalami keilmuan agama, ataupun sahabat-sahabat juga yang ingin mengamalkan Islam dengan sempurna atau mengamalkan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sahabat satu-satunya yaitu dekati para ustadz, dekati para kiai ya, dekati para ustadz, dekati para kiai, belajar ilmu ya. Jadi ketika sahabat itu minta sama kiai, bukan dari internet ya sahabat ya. Zaman sekarang kan zaman modern ya sahabat ya. Jadi banyak manusia itu yang hanya mengandalkan pelajaran dengan HP atau dengan handphone ya, ataupun dengan bacaan-bacaan yang dimana itu tanpa guru, atau gurunya bisa dibilang ya benar dari sumber yang jelas, cuman namanya kita belajar itu dibutuhkan bertemu langsung, bertatap wajah dengan ustadz ataupun kiai, yang mana ketika kita langsung bertatap wajah artinya itu ada perbedaan, yang mana keberkahan atau barokah daripada kiai itu sampai ke diri kita, sehingga kita mengamalkan agama itu bisa dikatakan itu bisa dengan menikmati pelajaran keilmuan agama ya. Jadi sahabat, pesan saya untuk para sahabat itu dekati para ulama, dekati para kiai, para ustadz dan juga para habaib terutama ya. Jadi orang-orang alim itu sahabat kita dekati, kita belajar ilmu, yang mana ketika kita mendekati beliau otomatis diri kita yang tadi tidak paham menjadi paham ya sahabat ya. Karena ketika kita mendekati seorang yang berilmu, otomatis kita juga akan diajarkan sahabat ya. Apalagi kita niat dengan hati yang tulus untuk benar-benar belajar, insya Allah Allah akan memberikan suatu keilmuan atau kelebihan pada diri kita. Nah ya sahabat ya, jadi untuk para sahabat semua, pesan saya perbanyak pelajaran dalam agama ya. Artinya sahabat itu banyak-banyak belajar, memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan digunakan waktu kita ini untuk hal-hal yang sia-sia ya sahabat ya. Pada zaman sekarang banyak sekali orang yang sibuk berbicara hal-hal yang tidak penting, sementara untuk dirinya pun tidak dipenuhi. Nah jadi untuk para sahabat pesan saya, lebih baik kita berbicara hal-hal yang penting. Yang pertama ya,
yang membuat diri kita menjadi baik, yang bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah sahabat hidup kita dunia dan akhirat akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para sahabat dimanapun tempat, pesan saya selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar ataupun rajin melaksanakan ibadah, yang insya Allah diri kita akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.